Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Azahra Malongi dari kelas PTIKC dengan NIM 2402095000077. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen memori dan penyimpanan pada mata kuliah Sistem Operasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian memori pada sistem operasi. Memori dalam konteks sistem operasi adalah komponen utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi secara sementara. Nah, memori ini biasanya merujuk pada memori utama atau RAM yang bersifat volatil, yang artinya data di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. Selanjutnya ada pengertian penyimpanan pada sistem operasi. Penyimpanan atau storage adalah komponen komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi secara permanen atau jangka panjang. Nah, berbeda dengan memori utama tadi, data yang disimpan di media penyimpanan seperti hard drive, SSD, atau perangkat eksternal tidak akan hilang meskipun komputer kita matikan. Nah, penyimpanan berfungsi untuk menampung sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya ada peran penting memori dalam sistem komputer. Yang pertama yaitu mempercepat proses kerja komputer. Memori penyimpanan pada komputer menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh komputer secara sementara, sehingga prosesor bisa mengaksesnya dengan cepat tanpa harus mencari ke penyimpanan yang lebih lambat. Selanjutnya mendukung multitasking. Dengan memori yang cukup besar, komputer bisa menjalankan banyak program sekaligus tanpa mengalami lag atau berhenti. Selanjutnya adalah menjaga kelancaran aplikasi. Memori membantu aplikasi berjalan lancar karena data yang dibutuhkan langsung tersedia dan tidak perlu menunggu lama. Kemudian ada peran penting penyimpanan atau storage. Yang pertama yaitu menyimpan data secara permanen. Penyimpanan menyimpan semua data penting seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, foto dan video secara permanen, sehingga data tetap aman walaupun kita mematikan komputer. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi tempat booting system. Sistem operasi yang tersimpan di penyimpanan akan dimuat ke memori saat komputer dinyalakan agar komputer bisa berfungsi. Yang terakhir yaitu mengatur data dengan rapi. Artinya, sistem operasi mengelola penyimpanan agar data tersimpan dengan teratur dan mudah ditemukan saat dibutuhkan. Kemudian ada hubungan antara CPU, RAM, dan media penyimpanan. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit, yang merupakan otak komputer yang melakukan semua proses pada komputer. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory, yang merupakan tempat sementara untuk menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan CPU secara cepat. Kemudian ada media penyimpanan, yang dimana media penyimpanan ini merupakan tempat semua data yang disimpan secara permanen sebelum diakses. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Dynamic Random Access Memory, yaitu RAM yang perlu disegarkan terus-menerus agar data tetap tersimpan. Biasanya dipakai sebagai memori utama karena murah dan berkapasitas besar. Kemudian ada Static Random Access Memory yang merupakan RAM yang tidak perlu disegarkan karena dia lebih cepat dan stabil tapi lebih mahal dan biasanya dipakai untuk cache prosesor. Kemudian yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. Memori permanen yang hanya dapat dibaca yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada PROM yang bisa diprogram satu kali saja oleh pengguna setelah dibuat. Setelah data ditulis, tidak bisa diubah atau dihapus. Kemudian ada EPROM, ROM yang hanya bisa dihapus dan diprogram ulang dengan menggunakan sinar ultraviolet. Setelah dihapus, data baru bisa ditulis kembali. Kemudian ada EEPROM, yaitu ROM yang bisa dihapus dan diprogram ulang secara elektrik tanpa harus melepas chip dari perangkat. Lebih fleksibel dan sering digunakan untuk menyimpan BIOS atau firmware. Selanjutnya ada cache memory, merupakan memori kecil yang sangat cepat dan terletak dekat atau dalam CPU. Nah, cache ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada cache level 1. Cache ini terletak di dalam prosesor dan memiliki kecepatan akses paling tinggi.
Ukurannya kecil, biasanya antara 8 KB sampai 128 KB. Level 1 cache menyimpan data dan instruksi yang paling sering digunakan oleh prosesor agar proses berjalan sangat cepat. Kemudian cache level 2. Cache ini ukurannya lebih besar, sekitar 256 KB sampai 2 MB, dan biasanya berada dekat prosesor tapi di luar inti dari CPU. Kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan level 1, namun tetap jauh lebih cepat daripada memori utama atau RAM. Level 2 cache menyimpan data yang kurang sering diakses dibandingkan dengan level 1. Kemudian ada cache level 3. Cache ini memiliki kapasitas paling besar, bisa mencapai 8 MB atau lebih, dan biasanya digunakan pada prosesor multicore. Level 3 cache lebih lambat dari level 1 dan level 2, tapi lebih cepat dari RAM, dan fungsinya adalah mengelola dan berbagi data antara beberapa inti prosesor, serta menyimpan data yang jarang diakses oleh level 1 dan level 2. Selanjutnya ada register, merupakan memori super cepat yang berada langsung di dalam CPU. Yang pertama ada instruction register, menyimpan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Kemudian ada program counter, yang menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi oleh CPU. Kemudian ada accumulator, yang menyimpan hasil sementara dari operasi aritmatika dan logika. Terus ada general purpose register, yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama proses komputasi, fleksibel untuk berbagai keperluan. Kemudian ada virtual memory, teknik manajemen memori yang memungkinkan sebagian data yang tidak muat di RAM disimpan sementara di hard disk, biasanya dalam bentuk file paging. Nah, ada jenis-jenis virtual memory. Yang pertama yaitu paging. Paging adalah teknik membagi memori menjadi blok berukuran tetap atau page untuk menghindari fragmentasi eksternal. Sistem operasi menggunakan tabel halaman untuk menerjemahkan alamat virtual ke alamat fisik. Kemudian ada segmentation, teknik membagi memori menjadi segmen berukuran variabel berdasarkan logika program, seperti kode, data, dan stack. Segmen dapat menyebabkan fragmentasi eksternal, dan sistem operasi menggunakan tabel segmen untuk mengelola alamatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi utama memori dalam sistem operasi. Yang pertama adalah menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Yang kedua, memungkinkan akses data secara cepat untuk meningkatkan performa sistem. Yang ketiga yaitu mengelola alokasi dan dealokasi memori untuk proses yang berjalan. Selanjutnya, mendukung efisiensi penggunaan sumber daya komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis penyimpanan. Yang pertama yaitu penyimpanan primer. Penyimpanan primer adalah memori utama yang digunakan komputer saat sedang beroperasi, seperti RAM, cache memori, dan penyimpanan ini bersifat volatil, yang artinya data akan hilang saat komputer dimatikan, tetapi sangat cepat. Kemudian ada penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder adalah media yang menyimpan data secara permanen seperti HDD, SSD, CD atau DVD, USB, dan sebagainya. Ini bersifat non-volatil atau data tetap ada walaupun komputer dimatikan. Kemudian ada penyimpanan HDD atau hard disk drive, menggunakan piringan magnetik yang berputar dan lengan mekanik untuk membaca atau menulis data. Ini lebih murah dan memiliki kapasitas besar, namun kecepatan membaca atau tulis lebih lambat. Kemudian ada SSD atau Solid State Drive, yang menggunakan memori flash tanpa komponen bergerak, lebih cepat, tahan guncangan, dan lebih awet, tetapi harganya lebih mahal per gigabyte dibandingkan dengan HDD. Kemudian ada penyimpanan optik CD atau DVD. Media ini menggunakan laser untuk membaca dan menulis data pada piringan optik. CD biasanya menyimpan hingga 700 MB, sedangkan DVD hingga 4,7 GB atau lebih. Kelebihannya murah dan bisa dijadikan media distribusi, namun rentan rusak fisik, kapasitas kecil, dan mulai ditinggalkan. Kemudian ada flash storage, seperti USB dan kartu memori. Ini menggunakan NAND flash memory, bersifat portable, cepat, dan tahan guncangan. Cocok untuk transfer data cepat antar perangkat. Kemudian USB flash drive bisa menyimpan dari beberapa
gigabyte hingga ratusan gigabyte, dan kartu memori SD atau micro SD umum pada kamera dan smartphone. Kemudian ada cloud storage, merupakan penyimpanan berbasis internet di server milik pihak ketiga, misalnya Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan data ini bisa diakses dari mana saja asal terhubung dengan internet. Kemudian cocok untuk kolaborasi, backup otomatis, dan akses lintas perangkat. Namun bergantung pada koneksi internet dan masalah privasi bisa jadi perhatian. Selanjutnya ada hierarki memori. Yang pertama di sini kita bandingkan antara kecepatan dan kapasitas. Pada register, dia paling cepat, tapi kapasitasnya sangat kecil. Pada cache, masih sangat cepat, tapi kapasitasnya kecil. Kemudian pada RAM, kecepatan sedang, kapasitasnya juga sedang. Pada storage, paling lambat, tapi kapasitasnya sangat besar. Kemudian dilihat dari biaya dan aksesnya, yaitu semakin tinggi kecepatan memori, maka biayanya juga akan semakin mahal. Register dan cache memiliki harga per bit yang tinggi karena performanya. Sebaliknya, semakin besar kapasitas suatu memori seperti storage, maka aksesnya cenderung lebih lambat, namun jauh lebih murah. Sistem komputer mengatur agar data yang sering diakses tersimpan di memori yang lebih cepat. Selanjutnya ada perbandingan memori dan penyimpanan. Yang pertama dilihat dari kecepatan aksesnya. Di sini RAM memiliki kecepatan akses data yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyimpanan. HDD atau ESD memiliki kecepatan lebih rendah, namun SSD jauh lebih cepat dibandingkan dengan HDD. Nah, dari sifat datanya, RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang saat perangkat dimatikan. Sementara penyimpanan bersifat non-volatil, data tetap tersimpan walaupun perangkat dimatikan. Dari kapasitas, RAM umumnya memiliki kapasitas lebih kecil, contohnya 4 GB, 8 GB, dan 16 GB. Sementara penyimpanan memiliki kapasitas lebih besar, contohnya 256 GB, kemudian 512 GB, dan sampai pada terabyte. Kemudian ada peran dalam sistem. RAM sendiri menentukan seberapa cepat dan lancar program dijalankan, sedangkan penyimpanan menentukan berapa banyak data dan file yang bisa disimpan. Tantangan dan solusi. Yang pertama, yaitu keterbatasan kapasitas memori dan penyimpanan. Tantangannya adalah RAM atau hard disk cepat penuh. Solusinya, kita dapat melakukan kompresi data, cloud storage, atau upgrade hardware. Kemudian yang kedua ada kecepatan akses data yang terbatas, yang dimana tantangannya adalah prosesor bisa kerja super cepat, tapi hard disk lebih lambat. Jadi solusinya adalah menggunakan SSD, cache memory, atau optimasi sistem. Selanjutnya ada optimalisasi dengan cache dan virtual memory. Tantangannya adalah RAM tidak cukup kuat untuk menjalankan beberapa aplikasi sekaligus. Solusinya adalah dengan virtual memory, manajemen cache pintar, paging atau segmentation. Kemudian ada backup dan recovery data. Tantangannya adalah data bisa hilang karena error, virus, atau kerusakan hardware. Solusinya yaitu melakukan backup rutin, cloud backup, dan restore system. Nah, sekian materi yang bisa saya jelaskan dan tentu saja yang saya pahami. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.